Tadinya saya curiga ini apa tentang kanisan, ternyata bukan ya. Hampir jadi gibah. Kang Ihsan, ada satu hadis tentang takdir yang kita perlu belajar. Karena kan pembahasan takdir ini pembahasan yang sangat rumit dan luas, tapi dia rukun iman, jadi semua orang wajib belajar. Kalau nggak ngerti takdir, dia nggak akan ngerti gimana cara berdamai dengan hidup. Makanya jadi salah satu di antara 6 poin yang harus kita yakini dan kita pelajari. Hadis tentang takdir yang menurut saya itu paling gampang adalah kalimat ini. Ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Apa yang Allah tetapkan menimpa seseorang tidak akan meleset darinya. Apa yang Allah tetapkan meleset dari seseorang tidak akan menimpanya. Itulah takdir. Mau tentang hidup, mati, rezeki, jodoh, semua kejadian karena makna al-qadar wuqu'u syai' muwafiqatun li'ilmillah. Al-qadar atau takdir itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Definisinya apa? Apa yang Allah tetapkan terjadi atau menimpa kita tidak akan meleset dari kita. Apa yang Allah tetapkan meleset dari kita tidak akan menimpa kita. Itu makna takdir yang paling sederhana tapi udah menyeluruh. Sekarang kita bawa makna itu dalam konteks jodoh LDRan. Mau Kang Ihsan, bukan Kang Ihsan, temennya. Mau temennya, mau kalian tungguin dia 24 jam, ya. Mau kalian ikat dia segimanapun sampai dipasung sekalipun kalau misalnya harus gitu ya. Kalau dia bukan takdir kalian, maka tidak akan pernah menjadi jodoh kalian. Mau pacaran 20 tahun kek, dari sejak TK udah pacaran. Kalau emang bukan jodoh kamu, maka gak akan jadi sama kamu. Jadi kita tuh sebetulnya ngapain pacaran coba? Yang ada nambah-nambahin patah hati doang kan? Kalau kita pacaran dengan orang yang bukan takdir kita, patah hati. Kalau kita pacaran dengan orang yang jadi takdir kita sudah memulai sesuatu yang baik dengan sesuatu yang tidak baik. Karena kita pacaran nggak pacaran, orangnya sama. Kan gitu kan belajar takdir. Kita pacaran nggak pacaran, yang namanya pasangan ya orangnya sama, nggak akan berubah. Kalau gitu ngapain pacaran? Terus apa cara ikhtiar kita untuk mendapatkan jodoh? Ikhtiar terbaik mendapatkan jodoh itu bukan pacaran, tapi pantaskan diri kita. Karena orangnya udah ada, tinggal kita pas ketemu dia itu dalam kondisi yang udah pantas belum. Ini definisi takdir dulu. Makanya ketika kalian patah hati, ditinggal, ini saya cerita kayak gini bukan cuma retorika ya, tapi juga pengalaman hidup. Tapi sampai di sini aja ya, tolong jangan diviralkan ya. Karena saya pikir saya viral 6 bulan sekali viral, 6 bulan sekali viral, udah kayak siklus gitu ya. Ini udah 2 bulan soalnya nggak viral, jangan sampai viral udah gara-gara di Hama Masul. Tadi ngomong apa? Jadi ini bukan cuma retorika tapi pengalaman bahwa ketika kalian patah hati, ngerasa ditinggalkan, putus segala macam, satu-satunya cara kalian berdamai dengan masa lalu itu, dengan kondisi itu, hanyalah dengan serahkan kepada takdir. Dia memang bukan takdir saya. Gimana pun saya jungkir balik mengikhtiarkan, nggak akan jadi karena memang bukan jodoh saya. Jadi ini bukan tentang salah siapa, kondisi apa segala macam. Emang bukan jodoh saya, nggak akan bisa diapa-apain. Jadi satu-satunya cara berdamai dengan masa lalu adalah kembalikan kepada takdir. Bukan dia takdir saya. Dan takdir itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semesta. Berarti sekian miliar tahun sebelum Allah menciptakan kita. Nama dia itu sudah ditulis bersama nama kita di Lauhul Mahfuz. Dan kata Nabi, pena telah diangkat, kertas telah kering. Artinya sudah dicatat dan tidak berubah. Kenapa kita harus terlalu larut dalam andai-andai? Coba kalau waktu itu saya ke LDRan, mungkin saya nggak akan putus. Kenapa? Emang bukan takdirnya. Tapi ada orang ustadz yang udah nikah lalu bercerai, berarti bukan jodohnya. Pernikahan itu hanya ujian bagi dia, bukan jodohnya. Khadijah
sebelum ketemu dengan Nabi Muhammad 2 kali menikah dan 2 kali diuji. Pertama suaminya meninggal, kedua bercerai. Lalu menjanda sekian tahun, di usia 40 tahun baru ketemu dengan jodoh yang sebenarnya, yaitu Rasulullah. Emang kayak gitu hidup. Tetap menangis, tetap merintih, tetap mengadu. Gak mungkin lah kita dapat masalah gak merintih ya. Sakit gak mengadu gak mungkin. Pasti ada aduh, yang penting gak mencela. Apa mencela? Anjir, enggak. Kalau di tempat saya di Bandung, enggak. Yang penting tidak mencela. Kalau sekedar ya Allah dan segala macam menangis itu rahmah. Enggak apa-apa dengan air mata. Laki-laki juga boleh menangis walaupun laki-laki tidak bercerita.